Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin meneliti mengenai anatomi ayam. Di sini saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya, dimulai dari saya, yaitu saya Anissa Fibrula Putri. Saya Duyanggi Juliana Sitanggang. Saya Agil Novita Sari Saragi. Saya Alisa Ananda. Baiklah, sekian dari video perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Perkenalkan, saya Anissa Fibrula Putri dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan pada ayam. Sistem pencernaan pada ayam terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada tembolok, yang keempat ada ventriculus, yang kelima ada ampela, yang keenam ada usus halus, yang ketujuh ada usus buntu, yang ke-8 ada usus besar, dan yang terakhir yaitu kloaka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pada sistem pencernaan pada ayam. Pertama, di sini terdapat mulut. Di dalam mulut terdapat lidah untuk memudahkan yang pertama di mulut. Di mulut terdapat lidah untuk mempermudah ayam mengambil makanan dan memecah partikel makanan. Dengan cara mematuknya dibantu dengan saluran saliva atau air liur, lalu diteruskan ke esofagus. Di dalam saluran pencernaan terdapat cincin awan dan teksturnya lebih halus. Melalui gerakan ini terjadinya gerakan peristaltik untuk mendorong makanan ke tembolok. Ini dijeda dulu. Betina mengeluarkan telurnya Sampai ke tembolok. Kemudian lanjut ke tembolok, makanan berhenti sementara sekaligus untuk dilunakkan karena ayam tidak mempunyai gigi untuk mengecilkan partikel makanan. Makanan disimpan sementara lalu dicap. Kemudian ke lambung. Kemudian ke lambung kelenjar terjadi proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim membantu proses pencernaan protein. Kemudian ke ampela. Pada ampela terjadi proses pencernaan secara mekanik dengan bantuan bebatuan kecil. Kemudian ke usus halus. Lalu setelah ke usus halus, selanjutnya ke usus buntu. Perkenalkan, nama saya. Ke usus buntu terjadi proses pencernaan secara fermentasi. Kemudian ke usus besar, tempat penyerapan air. Setelah itu kloaka. Pada kloaka ada pertemuan 3 saluran, yaitu ada saluran reproduksi, urin, dan feces. Di sisi akhir dari sisa pakan yang tidak dapat dicerna seperti serat dan pakan akan dikeluarkan melalui anus. Perkenalkan, nama lagi anjing. Sekian dan terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Agil Novita Sari Saragi dengan membahas mengenai sistem pernapasan pada ayam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada ayam. Sistem pernapasan pada ayam yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi sebagai alat untuk keluar masuknya udara, dan di dalam hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara-udara masuk
ke trakea. Trakea berfungsi untuk membawa udara masuk ke kantong udara, dan kantong udara berfungsi untuk membawa udara masuk ke paru-paru. Setelah itu, udara akan keluar melalui paru-paru ke kantong udara, ke trakea, dan ke hidung. Dan udara yang keluar itu disebut dengan karbon dioksida atau CO2. Sekian dari penjelasan dari saya, dan penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya bernama Alicia Ananda. Perkenalkan, saya Alisa Ananda dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi. Sistem ekskresi terdiri dari 3. Yang pertama kulit, kedua ginjal, dan yang ketiga paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu kulit. Kulit ayam hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak. Kelenjar minyak berguna untuk meminyaki bulu-bulunya. Yang kedua yaitu ginjal. Ginjal terdiri dari 2 bus ginjal yang relatif besar, memanjang letaknya di belakang paru-paru dan menempel pada tulang punggung. Fungsi utama ginjal adalah memproduksi urin. Yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dari aktivitas metabolisme sel, yaitu CO2 dan air. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi Anggi Juliana Sitanggang. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dwi Anggi Juliana Sitanggang dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada ayam. Teman-teman semua tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi itu merupakan suatu proses biologis untuk menghasilkan individu yang baru. Karena di sini saya menggunakan ayam pedaging, jadi saya akan menjelaskannya saja. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium disebut juga dengan kantung telur. Kantung telur merupakan tempat produksi perkembangan dan pemasakan sel telur atau ovum. Bentuknya seperti buah anggur dan letaknya pada rongga perut, berdekatan dengan ginjal sebelah kiri, dan digantung oleh ligamentum mesovarium. Di dalam ovarium ini juga terdapat folikel yang terbentuk, yang merupakan awal mula dari kuning telur. Yang kedua adalah inti di bulu, ujung dari perpanjang saluran yang bersambung dengan ovario. Setelah itu ada uterus region. Dia berada di tengah-tengah sini. Uterus region berfungsi untuk menampung sel telur. Selanjutnya ada vagina region sebagai penyambung uterus dan kloaka. Sudah. Makin ini kan, Dek. Adalah kloaka. Kloaka berfungsi untuk Selanjutnya adalah kloaka. Kloaka fungsinya untuk mengeluarkan telur. Sekian presentasi reproduksi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dari penelitian mengenai anatomi ayam, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata, akan kami perbaiki lagi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Halo guys, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang anatomi pada ikan. Selamat menyaksikan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Bob Witon Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan ikan. Yang pertama itu mulut, yaitu mulut berfungsi untuk menelan atau memakan makanan. Yaitu yang kedua kerongkongan. Kerongkongan yaitu berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Berarti yang ketiga, lambung merupakan tempat pengumpulan makanan yang dicerna, yaitu yang berfungsi untuk menyimpan makanan dalam jumlah yang besar. Yang keempat, usus berfungsi yaitu untuk saluran pencernaan. Yang kelima, makanan yang dikeluarkan melalui lubang pengeluaran yang bernapas, yaitu
anus. Sekian dari saya, lanjutkan dengan kawan saya. Perkenalkan, nama saya Junedi Manik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan ikan yaitu insang. Insang terdapat pada sisi kiri dan kanan pada kepala ikan. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen di dalam air. Insang berbentuk lembaran tipis yang berwarna merah muda dan keadaannya selalu lembab, yang disebut lembaran insang. Tiap lembar insang terdapat sepasang filamen. Saat ikan menarik napas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang, yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Agus Abustorus. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi ikan, yaitu tentang sistem ekresi. Sistem ekresi pada ikan yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada insang, kulit, dan ginjal. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang insang. Insang pada sistem ekresi yaitu fungsinya untuk mengeluarkan CO2 dan O2 atau H2O. Sedangkan pada bagian kulit pada ikan memiliki sisik untuk senantiasa bergerak di air. Sedangkan ginjal pada sistem ekresi pada ikan yaitu untuk mengeluarkan metabolisme sisa-sisa makanan dan untuk mengeluarkan urin. Sekian presentasi dari sistem ekresi. Selanjutnya dilakukan oleh teman saya. Setiap hari di sini saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada ikan. Ikan bereproduksi secara eksternal. Dalam melakukannya, ikan jantan dan ikan betina akan saling berdekatan. Kemudian, ikan jantan mengeluarkan spermanya dan ikan betina mengeluarkan telurnya. Kemudian, sperma dan telur akan bercampur di dalam air atau yang disebut dengan ovum. Presentasi tentang anatomi ikan pada hari ini. Sekian dari kami mohon maaf jika ada salah kata, dan waktu akan kami perbaiki. Bye.